Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar. Oke, masih tentang statistik inveren, yaitu penaksiran rata-rata populasi. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan ya. Materi ini akan membahas tentang nilai rata-rata sampel yang dapat digunakan untuk menaksir nilai rata-rata populasi ya. Oke. Penaksiran tersebut itu merupakan penaksiran yang tak bias dan efisien. Oke ya. Kemudian kita lihat kurva normal setnya ya. Nilai rata-rata populasi itu ini tidak dapat ditaksir secara tepat, tetapi dapat ditaksir pada sebuah interval. Ini A lebih kecil dari rata-rata populasi, lebih kecil dari B dengan derajat kepercayaan adalah 1 min alfa ya. Oke, kita lihat tabel setnya seperti ini ya. Ingat kembali cara membaca tabel setnya ya. Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang taksiran bagi rata-rata populasi ya. Jika sampel acak berukuran N lebih besar atau sama dengan 30 mempunyai rata-rata ini X rata-rata dan simpangan bakunya S yang diambil dari suatu populasi, maka untuk derajat kepercayaan 1 min alfa itu taksiran rata-rata populasi ditentukan dengan cara ini ya. Ini X rata-rata dikurangi Z alfa per 2, ini nanti lihat tabelnya, dikalikan dengan simpangan baku per akar dari, ini adalah banyaknya sampel ya, kemudian lebih kecil dari rata-rata populasi, lebih kecil dari X rata-rata plus Z alfa per 2 kali simpangan baku per akar dari sampel, atau bisa ditulis seperti ini ya. Oke, P ini tetap sama, dan itu sama dengan 1 min alfa menjadi seperti ini. Paham ya? Oke. Jika simpangan baku populasi itu diketahui untuk derajat kepercayaan 1 min alfa, maka interval taksiran bagi rata-rata populasi itu dapat ditentukan dengan cara seperti ini. Hampir sama bentuknya ya. Ini adalah sampel, kalau ini adalah populasi, menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Nah, sekarang kita lanjut cara membaca kurva Z dengan derajat atau tingkat kepercayaan ya. Kita lihat ini. Tentukan nilai Z alfa per 2 jika tingkat kepercayaannya adalah 0,96. Ini adalah 1 min alfa, itu tingkat kepercayaan atau derajat kepercayaan 0,96 ya. Ini penyelesaiannya seperti ini. 1 min alfa itu sama dengan 0,96, berarti 1 min alfa per 2 itu adalah 0,48. Oke, kemudian kita lihat ini 0,48 itu di mana ini? Oh, sekitar ini ya. Ini tidak ada yang tepat ini. Berarti kita tandain ini, berarti kita lihat ini adalah 2,05 ditambah 2,06 dibagi 2 nanti ya. Kita cari Z alfa per 2-nya ini, berarti kita lihat ini. Ya, 2,05 ditambah 2,06 dibagi 2 ya. Karena tidak ada yang tepat, 0,48 berarti di antara ini. Oke ya, paham ya? Cara membacanya seperti itu. Oke, baik. Ini hasilnya adalah 2,055 menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama untuk meneliti rata-rata tentang produksi pakaian setiap hari di pabrik Wontek. Diambil sampel acak 36 hari dan diperoleh rata-rata 375 dan simpangan baku 72. Dengan derajat kepercayaan 0,99, maka tentukan interval taksiran rata-rata dari produksi baju setiap hari. Kita lihat penyelesaiannya ya. Ini N-nya 30, ini apa namanya? Banyaknya sampel adalah 36 hari ini ya. Oke, paham ya? Kemudian X rata-ratanya adalah 375 dan simpangan bakunya S-nya itu 72. Oke, kemudian 1 min alfa ini derajat kepercayaan 0,99, kemudian dirubah 1 min alfa per 2 ini dibagi 2 hasilnya 0,495, sehingga Z alfa per 2 ini dilihat dari tabel Z tadi ya. Kita lihat ya tabel Z yang tadi sudah dicontohkan, itu hasilnya adalah 2,575 dari tabel Z itu. Oke.
Kemudian interval taksiran rata-rata kita tinggal masukkan saja, ini adalah 375 dikurangi ini 2,575 per S-nya adalah 72 per akar 36, ini plus ya. Oke, menjadi dihitung saja menjadi hasilnya menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Baik. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya, data berikut tentang gaji bulanan dalam ribuan rupiah yang diterima 50 orang yang diambil secara acak dari 1000 karyawan dalam suatu perusahaan ya. Kita lihat ini datanya, oke ya. Kemudian dengan derajat kepercayaan 0,94 tentukan interval gaji yang diterima karyawan perusahaan itu ya. Kita lihat ini penyelesaiannya, N-nya adalah 50, karena sampelnya diambil 50 orang, kemudian 1 min alfa adalah 0,94 tadi, ini, kemudian 1 min alfa per 2 adalah 0,47 ya, oke, paham. Kemudian set alfa per 2 ini dari tabel adalah 1,885, ingat ya cara mencarinya ya, oke. Kemudian interval taksiran rata-ratanya ini seperti ini, berarti kita perlu mencari X rata-rata ini sudah ada, kemudian cari simpangan baku, ini sudah ada ya, oke. Ya, tinggal mencari ini, kemudian mencari simpangan baku. Oke, kita lihat, kita buat tabelnya lagi, kita buat DI, ini DI kuadrat ya. Oke, kemudian ini FIDI, ini FIDI kuadrat. Ingat ya caranya, DI ini 0, ini, kemudian ini min 10 ini adalah 970 dikurangi 980, ini 960 dikurangi 960 itu adalah min 20, ini 990 dikurangi ini 10, ini dikurangi itu 20, ini kuadratkan ya hasilnya. Kemudian FIDI berarti ini kali itu, oke, kemudian FIDI kuadrat berarti ini dikalikan ini menjadi seperti ini. Kita cari jumlahnya ya, ini frekuensinya 50, di sini adalah min 90, ini adalah 7.300. Oke ya, menjadi seperti itu. Pak Guru Toto matikan lagi webcamnya, nggak cukup, nanti tempatnya di sini tidak cukup ya. Oke ya. Oke, sekarang kita akan cari ini X rata-ratanya ya. Oke, kita gunakan cara ini. RS-nya adalah berarti ini adalah 980, sigma FIDI berarti ini min 90 per sigma FI-nya 50 menjadi seperti ini ya. 980 ditambah min 90 per 50 itu hasilnya menjadi 978,2. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang kita cari simpangan bakunya ini ya. Oke. Ini kita gunakan cara ini, berarti sigma FIDI kuadrat ini, kemudian sigma FI-nya 50 menjadi seperti ini. Oke, dihitung saja hasilnya adalah 11,95 menjadi seperti ini. Paham ya? Oke, sekarang maka interval gaji karyawan dalam perusahaan itu ini kita gunakan ini ya. Ini kita X rata-ratanya ini 978,2 dikurangi ini Z alfa per 2-nya ini ya. Oke, kemudian ini adalah simpangan bakunya ini per akar dari 50 ya, sudah tahu ya. Kemudian ini sama ini, tapi ini plus ya, menjadi seperti ini hasilnya. 975,0114 lebih kecil dari rata-rata populasinya, lebih kecil dari 981,3856 menjadi seperti itu. Jadi interval gaji karyawan perusahaan itu adalah ini dalam ribuan ya. Oke, paham? Bisa dimengerti ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.